Gerakan yang apapun gerakan yang dilakukan orang depan diikuti oleh Oke, sudah. Oke, sudah. Oke. Oke. Kayak sudah? Sudah? Pastikan teman-teman mengikuti. Oke. Oke, sudah teman-teman. Sambil tetap berdiri. Teman-teman sambil tetap berdiri. Apa yang teman-teman mengerti tentang kata mengikuti? Tentang mengikut. Kan tadi kita bilang yang di depan silakan buat gayanya, lalu yang di belakang meniru berdasarkan yang di depan. Apa yang teman-teman mengerti tentang kata mengikut? Menurut. Oke, sambil silakan duduk. Silakan duduk teman-teman, kembali. Tadi hanya simulasi singkat. Apa yang teman-teman tangkap ketika teman-teman mengikuti gaya orang di depan? Apa itu mengikut? Tadi bilang meniru. Apa lagi? Serupa. Apa lagi? Menurut. Apa lagi? Ya, melakukan hal yang sama. Apa lagi teman-teman? Meneladani. Apa lagi? Apa lagi teman-teman? Waktu teman-teman melakukan gaya yang tadi dicontohkan oleh orang di depan, kan teman-teman ikut itu, apa yang teman-teman tangkap tentang kata mengikut? Selain yang tadi teman-teman. Tadi ada meneladani, mengikuti, meniru, apa lagi? Apa? Melakukan yang sama. Ini kita akan belajar tentang harga mengikut Kristus. Teman-teman, kalau kita lihat, kalau berdasarkan, yang tadi kan menurut teman-teman, ketika teman-teman melakukan simulasi singkat bagaimana mengikuti orang yang di depan punya gaya. Sekarang kita lihat ini pengertian berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia. Kalau berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, ikut itu berarti kita menyertai orang yang berpergian. Entah mungkin dia berjalan, dia bekerja, kita menyertai. Atau turut atau serta. Juga melakukan sesuatu sebagaimana dikerjakan oleh orang lain. Itu kan pengertiannya menurut bahasa Indonesia. Kalau mengikuti, berarti menyertai, mengiring, tadi ada bilang meniru, turut berbuat sesuatu, menurut atau menganut perintah yang sama, atau ajaran yang sama, atau paham yang sama. Kita mengikuti teman-teman. Oke. Lalu berdasarkan pengertian itu teman-teman, adakah yang bisa teman-teman mari kita saling berbagi, apa yang teman-teman tangkap tentang mengikut Kristus? Mari teman-teman, apa itu mengikut Kristus? Mari, siapa? Silakan. Mari kita saling sharing. Apa itu mengikut Kristus? Siapa yang mau berbagi teman-teman? Tadi kan teman-teman sudah bilang pengertiannya toh. Kalau mengikut Kristus berarti apa bagaimana kakak menurut kakak? Kakak nama siapa? Krishna bilang melakukan apa yang Kristus lakukan. Ada yang lain? Mari teman-teman. Silakan. Silakan kakak. Apa mengikut Kristus berarti? Sebelum kata melakukan jadi kalau sebelum kata melakukan Oke, jadi kalau mengikut Kristus berarti tadi kakak siapa kakak? Nama siapa? Oh Petrus. Biasa panggil siapa? Pet. Jadi Kak Pet bilang tadi dia hubungkan yang simulasi yang tadi. Kalau tadi dia sering melihat orang di depan punya gerakan, pasti dia sering bisa tahu apa yang dilakukan oleh orang di depan. Makanya dia mesti melihat dan dia mesti mengikuti perintah orang yang di depan. Jadi
Kalau mau mengikuti Kristus menurut versi Pet bilang mengikuti perintah. Mengikuti perintah Kristus. Ada yang lain mau tambahkan teman-teman? Kakak? Silakan. Melakukan, terima kasih kakak, nama siapa? Apa? Dev. Dev, terima kasih. Melakukan apa yang menjadi tujuan Kristus. Oke, jadi teman-teman kalau dari berdasarkan ketiga yang tadi, berarti kita sepakat bahwa ketika kita mengikuti Kristus, bahwa kita melakukan apa yang Kristus lakukan, kita melakukan perintah Kristus, lalu kita menjadi sama dengan Kristus. Sepakat teman-teman? Oke, berarti kita sudah paham ya mengikuti Kristus ya. Mari kita lihat teman-teman, prinsip mengikuti Kristus. Teman bisa buka Alkitab, Matius 4, mari kita lihat Matius 4 ayat 18 sampai 22 dan Lukas Oke teman-teman, bisa beta kasih kesempatan 5 menit teman-teman. Boleh teman-teman yang di bagian sini merenungkan bagian dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Yang bagian sini Lukas 8 ayat 18 sampai 22. Di sini Matius dan di sana Lukas. Supaya nanti kita akan saling apa yang teman-teman tangkap tentang prinsip mengikuti Kristus berdasarkan dua firman Tuhan ini. Sebelumnya itu bisa minta tolong satu orang baca firman Tuhan yang Matius 8. Bolehkah? Oke, terima kasih. Yang bisa tolong, yang cewek bisa tolong bantu baca Lukas 8 ayat 18 sampai 22. Maaf Kak, mohon maaf, itu tidak, mohon maaf sebelumnya ada kesalahan, itu Matius 8 ayat 18, mohon maaf ya, Matius 8. Itu yang tadi, Matius 8, yang berikut yang kedua itu Matius 8. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, tadi yang sudah dibagikan boleh teman-teman merenungkan
Yang bagian sini Matius 4, Matius 4 dan Matius 8. Nanti kita sama-sama melihat apa prinsip dari mengikut Kristus berdasarkan firman Tuhan ini. Silakan teman-teman. Ada yang sudah selesai? Fakta apa yang teman-teman temui ketika membaca firman Tuhan ini tentang prinsip mengikut Kristus? Oke, Kakak, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Di sini yang kita belajar itu dua fakta untuk kayak pertama harus mendengar perkataan Yesus. Kayak itu Yesus bilang, ikut aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Itu kayak Yesus berkata ya kan, murid-murid itu mendengar. Yang pertama itu harus mendengar, lalu yang kedua itu jangan tawar menawar gitu. Kayak dilihat di situ Simon Petrus, Andreas, Yohanes dan Yakobus itu yang ada penawaran dengan Tuhan Yesus waktu itu. Kayak langsung dong taruh barang-barang langsung ikut. Jadi kayak mendengar dan jangan tawar menawar. Oke, terima kasih Kakak. Dari Matius 4, ada teman-teman yang sudah boleh merenungkan Matius 8? Atau adakah Matius 4 yang lain yang teman-teman temukan? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ada yang lain, teman-teman? Ada yang lain? Silakan. Fakta apa yang teman-teman temukan di situ? Kalau Matius 8, oke, mari Kakak, silakan. Iya, kita belajar yang pertama di Matius 8 kami belajar tuh Tuhan itu gampang. Tuhan itu berarti bukan berarti atau segala jalan akan terus tapi Tuhan itu dia kalau ikut Tuhan itu pasti ada harga yang dibayar dan itu pasti kita akan memikul saling. Terus yang kedua yang belajar untuk ikut Tuhan itu saya mau terlalu banyak alasan. Oke, terima kasih Kakak. Ada yang lain yang mau tambahkan yang masih belum, teman-teman? Ada yang beda dari yang tadi dibagikan? Kalau tadi dari Matius 4, ada 2 fakta. Mendengar perkataan, lalu jangan tawar-menawar. Itu prinsip. Lalu ada juga harga yang harus dibayar. Matius 8, ikut Tuhan gampang, ada harga yang harus dibayar. Lalu ya tidak banyak alasan. Apalagi yang teman-teman temui? Ya, silakan kakak dari firman Tuhan yang mana? Dari dua ayat ini kita tarik satu benang merah atau pembukaan dua itu. Yang pertama di Yohanes 4 ayat 8 itu Matius. yang 14 yang ke-20 ini masih melihat bahwa mereka mengutamakan
panggilan untuk mengutamakan dari ayat 19 dan 20. Lalu yang dari Matius 8 ayat 18 sampai 22 juga di ayat yang ke-18, ayat yang ke-20, ayat 21 sampai 22 juga di situ kita lihat yang juga mengutamakan panggilan Yesus kali ini. Jadi mengutamakan panggilan Yesus yang penting. Oke, terima kasih. Teman-teman, adakah hal beda lainnya yang teman-teman temui ketika baca dua firman Tuhan ini? Silakan kakak. Tidak, silakan. Tidak apa-apa, mari kakak. Hmm, Oke, terima kasih. Jadi menangkal diri ya. Oke, silakan Mama Evi. Iya, menambahkan saja dari Matius yang kita 8 ayat 18 sampai 22 yang kita pelajari prinsip mengikut Kristus. Pertama dari ayat 18 itu bagi kita itu tentang inisiatif. Itu prinsip karena di sini Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, dia menyuruh bertolak ke seberang. Itu bentuk inisiatif bagaimana Yesus melihat orang banyak dan bertolak untuk ke seberang bisa bersama-sama mereka ini. Salah satunya itu inisiatif. Lalu yang berikut, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan engkau kemana saja engkau pergi. Jahat Terima kasih. Ada lagi yang mau tambah teman-teman? Oke teman-teman. Teman-teman, mari kita cari kedua firman Tuhan ini teman-teman. Ingat ke 19 Matius 4 ayat 19. Kepada mereka, mari kita kamu akan menjadikan penjara manusia. Di ayat Tuhan ini ada tujuannya. Kira-kira yang teman-teman tangkap tujuan yang Tuhan panggil murid-murid ini per apa? Penjala ikan. Oke, mari kita lihat di Matius 8 tadi. Matius 8 ayat 18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Kira-kira apa perbedaan dua ayat ini yang teman-teman tangkap? Kalau yang beta belajar teman-teman, Matius 4 tadi, Yesus bilang, mari ikut aku, kujadikan penjala manusia. Kalau di ayat ini, orang banyak apa? Orang banyak apa? Mengelilingi. Ada tujuan gak sih? Orang banyak ini cuma apa?
mengelilingi. Sementara Tuhan Yesus bilang murid-murid apa? Di sini teman-teman berbeda yang beda melihat. Dari mengikuti Kristus itu dari tujuan. Mengikuti Yesus karena menyembuhkan mujizat yang Tuhan buat. Itu kan alasan motivasi mereka kan? Tapi hal yang berbeda di Matius 4 tadi, mengikut Kristus, prinsipnya, tujuannya apa? Tujuan Tuhan panggil murid-murid tujuannya untuk sementara orang banyak itu apakah dia akan menjadi penjala manusia? Belum tentu. Mengikuti Yesus, tentu tujuannya bisa menjadi penjala. Sementara kalau kita belajar tentang mengikuti, kita belajar dari ayat 11 tadi, Tuhan Yesus panggil murid-murid untuk apa? Penjala manusia. Arti tujuan kita mengikut Kristus untuk apa? Bukan itu loh. Bukan karena mungkin kita mengalami sesuatu, melihat mujizat, tapi ada tujuannya. Untuk apa? Menjadi penjala manusia. Itu adalah salah satu prinsip selain yang tadi teman-teman bagikan. Ada harga yang harus dibayar, ikut Kristus itu. Tapi yang kita melihat tujuan. Prinsip dari mengikut Kristus itu tujuannya kemana. Oke, teman-teman. Kita lihat lagi mengapa ada harga dalam mengikut Kristus, teman-teman. Bisa teman-teman kita berbagi seperti yang tadi supaya mari kita sama-sama saling belajar ya teman-teman ya. Coba kita lihat Matius 8 yang tadi kita sudah baca dan Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62. Mungkin bisa minta tolong satu orang, karena tadi Matius 8 kita sudah baca, boleh minta tolong satu orang baca Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Aku akan mengikuti kau, kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, ceritalah mempunyai bujang dan mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu dia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu membuka tepang. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi kau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah yang mati. Seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku berpisah dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk berbajak tetapi menolak ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Oke, terima kasih. Teman, coba mari kita merenungkan mengapa ada harga yang harus kita bayar untuk mengikut Kristus. Setelah teman-teman baca firman Tuhan ini, mengapa? Mengapa ada harga untuk mengikut Kristus?
Ada yang sudah dapat? Mengapa ada harga dalam mengikut Kristus? Apa yang teman-teman temui dari firman Tuhan ini? Mengapa ada harga dalam mengikut Kristus? Silakan. Mengapa ada harga dalam mengikut Kristus? Mm-mm. Kita melihat kenapa ada harga dalam karena supaya kita bisa buat yang awalnya kita utama keluarga, mereka kerja, komunikasi, tapi di sini Tuhan mau menekankan untuk kita meninggalkan semua itu, atau membuat kita menjadi hidup yang tadinya kita fokus ke arah itu, atau mengubah itu menjadi fokus kepada Tuhan. Jadi kembali lagi yang tadi kita sampaikan yang tadi hubungan antara mati 4 dan 8 tadi itu adalah mengutamakan Yesus, mengutamakan Kristus. Oke, terima kasih kakak. Yang beta tangkap teman-teman tadi supaya fokus. Kalau yang tadi dari teman tadi dia bagikan. Ada lagi teman-teman? Ya, kakak, bagaimana kak? Mengapa ada harga dalam Kristus? Ayat yang 60 mengatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati mengumpulkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ya teman-teman, semuanya mengikuti Yesus itu tidak mudah. Di sini Tuhan memerintahkan kita semua untuk di mana saja, di mana ketong berada, di tempat itulah ketong bisa menunjukkan bahwa ada Allah dalam ketong sendiri. Yang intinya teman-teman, ketong bikin baik itu yang selalu dapat baik. Tetapi ketong bikin baik, itu pasti dapat baik. Jadi di mana saja ketong berada, ketong Tuhan memerintahkan ketong untuk ketong melakukan, untuk memerintahkan kerajaan Allah di mana saja ketong tinggal. Oke, terima kasih. Kalau yang menangkap bahwa ikut Yesus itu tidak mudah. Lalu kita harus memberitakan kerajaan Allah. Ada yang lain teman-teman? Di bagian kanan. Boleh teman-teman? Mengapa? Kakak, lupa kakak apa? Silakan kak, mari.
Oke, terima kasih. Kakak Ivan kah? Oke. Iya, kalau dari Kakak Ivan bilang bahwa mengapa ada harga dalam ikut Kristus, ah, bahwa kita harus siap untuk meninggalkan kenyamanan. Dibuktikan yang ayat yang ke-8. Tuhan bilang, diulang lagi tadi di Lukas, segala mempunyai liang dan seterusnya. Ada yang lain teman-teman? Oke, silakan Kakak. Kenapa ada harga dalam Kristus? Karena Tuhan penuh ketemu pemikiran. Hmm. Kalau Kristus itu tentang kerajaan Allah, jadi kalau ketemu kita masih ada di dunia, berarti kan lumayan. Oke, terima kasih Kakak. Kalau yang tadi Kakak bilang bahwa mengikut Kristus ini adalah tentang kerelaan hati dan mengikut Kristus ini adalah soal kerajaan Allah. Begitu ya Kak? Oke, ada yang lain? Ya, mari Kak. Mengapa ada harga dalam mengikut Kristus? Kita itu dari ayat Matius 8 ayat 20 dan 49 ayat 58. Itu artinya sudah jauh. Itu dari 49 ayat 58 itu bilang Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai rumah dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa ada? Kalau ini dari ayat ini, Yesus juga bayar harga. Jadi kenapa ada harga dalam itu? Karena Yesus juga bayar harga. Jadi katong juga harus, siapa yang mengikuti Yesus juga harus bayar harga. Karena kalau mengikuti Yesus berarti melakukan apa yang Yesus lakukan. Oke, ya, terima kasih Kakak. Jadi teman-teman, dari semua yang tadi teman-teman bilang bahwa mengapa harus mengikuti Yesus, bahwa kadang ikut Tuhan yang gampang. Lalu ikut Tuhan itu ada sesuatu kekal yang menanti kita, yaitu kerajaan Allah. Lalu yang berikut, ada harga yang harus dibayar, ada banyak kenyamanan. Makanya Tuhan bilang dari awal. Karena Tuhan sudah melakukan itu yang tadi kakak bilang. Karena Tuhan Yesus sudah bayar harga duluan. Sehingga Tuhan Yesus mau kita yang mengikuti harus sama dengan Tuhan. Wah, ada harga yang harus kita bayar. Apakah membayar harga itu pilihan atau kewajiban? Lihat firman Tuhan ini. Lukas 9 ayat 23. Membayar harga ini bisa minta tolong satu orang membaca Lukas 9 ayat 23. Oke. Jadi membayar harga itu pilihan kah kewajiban? Kewajiban. Apakah kewajiban? Kalau dari firman Tuhan ini yang jadi pilihan apa? Dari firman Tuhan ini pilihan apa? Ya, mengikut. Teman-teman, Tuhan memberikan kita pilihan. Mau ikut Tuhan, berarti harus apa? Harus bayar harga. Wajib. Jadi membayar harga itu adalah satu kewajiban. Sekarang halangan dan tantangan dalam membayar harga. Apa halangan? Apa halangannya, teman-teman? Ngasih dengan ayat sama. Kira-kira apa halangan? Diri sendiri. Apalagi? Ya, diri sendiri. Zona nyaman. Apalagi? Apalagi teman-teman?
Apalagi? Diri sendiri, zona nyaman, dan di sebelah sini, kira-kira halangan dan tantangan dalam membayar harga itu apa? Tidak mau menderita. Tidak mau menderita. Apalagi? Keluarga. Keluarga? Hmm. Bisa dikasih penjelasan sedikit keluarga? Oh. Ini Tuhan Yesus kasih contoh kan tentang keluarga, izinkanlah aku pamitan dulu, izinkanlah aku pergi menguburkan. Itu kan Tuhan Yesus kasih contoh tentang keluarga. Berarti apa? Sesuatu yang itu kan menyangkut dengan diri kita kan? Sesuatu dengan yang menyangkut dengan diri kita. Apalagi teman-teman, apakah ini cukup? Halangan dan tantangan dalam membayar harga? Tadi yang teman-teman sudah bilang diri sendiri, zona nyaman, tidak mau menderita, keluarga. Cukup? Ada lagi yang mau tambah? Oke, keinginan dunia. Keinginan dunia termasuk? Ya termasuk, teman. Apalagi ada lagi mau tambah teman-teman? Oke, coba sekarang teman-teman coba merenungkan. Bagi teman-teman diri sendiri. Teman-teman kalau mau bawa pena, kalau cuma ada mau tulis di HP boleh silakan. Teman-teman coba tulis 3 hal tersulit. Yang sulit, itu 3 hal itu yang sulit teman-teman lepaskan. Itu contoh praktis saja, contoh praktis yang itu teman-teman sering alami. Yang teman-teman tahu itu kehendak Tuhan, tapi kadang itu agak sulit untuk teman-teman melepaskan itu. 3 saja, 3 hal. Contoh praktis yang seringkali teman-teman alami, ketika teman-teman tahu ini kehendak Tuhan, tapi kadang teman-teman gagal untuk itu. 3 hal. Silakan yang punya buku silakan tulis di buku, yang punya HP kalau mau tulis di HP silakan. Tiga hal itu contoh-contoh praktis yang seringkali kalau istilahnya teman-teman sering bergumul di situ, kadang sering jatuh, bangun lagi, jatuh, dalam hal teman-teman mau sungguh-sungguh mengikuti Yesus, tapi kadang itu yang sering membuat teman-teman mungkin perlu istilahnya jatuh bangun lah di situ. Contoh praktis yang sering teman-teman alami. 3 hal itu. Sudah teman-teman? 3 hal yang sudah ditulis? Oke, kalau sudah teman-teman, mari kita lanjut bagian yang terakhir, toko Alkitab. Teman-teman di sini, yang tadi kita baca, itu siapa teman-teman? Itu siapa? Toko Alkitab. Apa? Toko yang tadi kita baca siapa? Ya ikut Yesus siapa? Yang tadi di Matius 4 siapa teman-teman? Murid-murid. Murid-murid kasing. Saya teman-teman tuh. Kan yang ikut Yesus kan murid-murid toh. Apa yang teman-teman belajar dari murid-murid mengikut Yesus?
Dan yang beta refleksikan setelah belajar bagian ini, yang tadi, kalau katong belajar tentang kitab-kitab di Injil teman-teman dalam hal mengikut Yesus, ada orang yang datang bilang, Tuhan saya mau mengikut engkau. Tapi Tuhan datang dan Tuhan bilang kepada murid-murid, mari ikutlah aku. Untuk kasih karunia bahwa seseorang bisa jadi murid Yesus, teman-teman. Dan ketika Tuhan Yesus memanggil, Tuhan Yesus punya tujuan. Tujuannya apa? Menjadikan kita penjala manusia. Dan itu untuk sesuatu yang kekal. Untuk mencapai sesuatu yang kekal itu kita harus apa? Susah, gampang, teman-teman. Jadi ini teman-teman, kita ada di dunia ini, tapi Tuhan menetapkan kita untuk suatu tujuan yang kekal nanti. Sambil merenungkan bagian ini, kakak bisa ketahuan klik itu? Mari teman sambil melihat bagian ini, bagi teman-teman semua. Ini baru jalan. Wow, itu 100 sudah di. Kayaknya di situ saya ada. Kayaknya listrik saya masuk apa coba kita tekan bawah sini.
Oke teman-teman, yang tadi kita diskusikan itu ada gambaran yang tadi animasi ini. Animasi ini adalah itu yang kita alami teman-teman. Dalam ikut Kristus ada banyak tantangan. Tadi teman-teman lihat mungkin kita menyerah, tapi ingatlah bahwa kita dipilih untuk sesuatu yang kekal dan untuk melakukan hal yang kekal. Kita tidak sendiri, mungkin kelihatan kita jatuh bangun sendiri teman-teman, tapi ada Tuhan yang akan selalu menolong teman-teman. Tadi teman-teman beda minta teman-teman menuliskan 3 hal itu sebagai penerapan teman-teman. Apa yang ingin teman-teman lakukan? Di sini tidak ada yang sempurna. Untuk bertumbuh perlu proses, tapi ingatlah kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan kepada sesuatu yang kekal dan ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa kami bersyukur kepadamu ya Bapa kami. Oleh karena Tuhan bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau Tuhan yang memilih kami dan menetapkan kami supaya kami pergi dan menghasilkan buah dan buah kami tetap. Tuhan kami tunduk di hadapan-Mu, kami bersyukur dan memuji-Mu Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami yang kami rasakan sampai saat ini. Kami mengakui sungguh Tuhan bahwa dalam perjalanan hidup kami ada banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi Tuhan, ini hati kami yang kami mau serahkan kepadamu, pegang hati-hati kami semua Tuhan yang ada di tempat ini, supaya kami sungguh-sungguh tetap bertumbuh di dalam mengenal akan Engkau Tuhan. Berkati semua teman-teman mahasiswa ini dalam beberapa bulan mereka untuk studi mereka, dan Tuhan pakai mereka dengan luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang menjadi kerinduan mereka untuk mereka terapkan setelah mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan mampukanlah kami semua, supaya dengan kekuatan yang Tuhan beri, kami berjalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, kembalikan.